Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armalia Khairunisa, mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mematuhi tugas dari dosen saya yaitu Ibu Ridho Anissa, MPD, tentang ilmu pengetahuan di dunia Islam pada zaman klasik. Oke, langsung saja kita simak videonya. Periode Islam. Tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surah Al-Alaq, dengan diawali kata perintah Iqra yang berarti bacalah. Gairah intelektualitas di dunia Islam ini berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan. Sebagaimana dikatakan oleh Joseph Schumpeter dalam buku Magnum Opusnya yang menyatakan adanya Great Gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Ages. Masa kegelapan Barat itu sebenarnya merupakan masa kegemilangan umat Islam, suatu hal yang berusaha disembunyikan oleh Barat karena pemikiran ekonom Muslim pada masa inilah yang kemudian banyak dicuri oleh para ekonomi Barat. Zaman Islam klasik 650 sampai 1250 Masehi, keilmuan ini dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Persepsi ini bertemu dengan persepsi yang sama dari Yunani melalui filsafat dan sains Yunani yang berada di kota-kota pusat peradaban Yunani di dunia Islam zaman klasik seperti Alexandria, Mesir, Yunri-Shafur, Irak, Antakya, Syriah, dan Bactra, Persia. Sedangkan W. Montgomery Watt menambahkan lebih rinci bahwa ketika Irak, Syriah, dan Mesir diduduki oleh orang Arab pada abad ke-7, ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani dikembangkan di berbagai pusat belajar. Terdapat sebuah sekolah terkenal di Alexandria, Mesir, tetapi kemudian dipindahkan pertama kali ke Syriah, dan kemudian pada sekitar tahun 900 Masehi ke Baghdad. Sekitar abad ke-6-7 Masehi, obor kemajuan ilmu pengetahuan berada di pangkuan peradaban Islam. Dalam lapangan kedokteran muncul nama-nama terkenal seperti Al-Hawi, karya Al-Razi, merupakan sebuah ensiklopedi mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Razas mengarang suatu ensiklopedia ilmu kedokteran dengan judul Continuous. Ibnu Sina menulis buku-buku kedokteran Al-Qanun yang menjadi standar dalam ilmu kedokteran di Eropa. Al-Khawarizmi menyusun buku Al-Jabar pada tahun 825 Masehi yang menjadi buku standar beberapa abad di Eropa. Ia juga menulis perhitungan biasa yang menjadi pembuka jalan penggunaan cara desimal di Eropa untuk menggantikan tulisan Romawi. Ibnu Rus, seorang filsuf yang menerjemahkan dan mengomentari karya-karya Aristoteles, Al-Idris telah membantu 70 peta dari daerah yang dikenal pada masa itu untuk disampaikan ke Raja Bulgar II dari kerajaan Sicilia. Dalam bidang kimia ada Jabir ibnu Hayyan atau Geber dan Al-Biruni. Sebagian karya Jabir ibnu Hayyan memaparkan metode-metode pengolahan berbagai zat kimia maupun metode pemurniannya. Sebagian besar kata orang menunjukkan zat dan bejana-bejana kimia yang belakangan menjadi bahasa orang-orang Eropa berasal dari karya-karyanya. Sementara itu, Al-Biruni mengukur sendiri gaya berat khusus dari beberapa zat yang mencapai ketepatan tinggi. Sebagian umat Islam juga menekuni logika dan filsafat. Sebut saja Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina atau Avicenna, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah atau Afefaj, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rus. Menurut Felix Lanfranco,
Al-Kindi berjasa membuat filsafat dan ilmu Yunani dapat diakses dan membangun fondasi filsafat dalam Islam dari sumber-sumber yang jarang dan sulit, yang sebagian diantaranya kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh Al-Farabi. Al-Kindi sangat ingin memperkenalkan filsafat dan sains Yunani kepada sesama pakaian bahasa Arab, seperti yang sering ditandaskan dan menentang para teolog ortodok yang menolak pengetahuan asing. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan saya, ya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.